Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, bapak-bapak yang saya banggakan, sebelumnya kita bacakan Fatihah buat para guru-guru kita, buat semua orang yang berjasa kepada kita. Ala hadinah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk pengarang kitab, kitab ini dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Beliau Abu Bakar Al-Jabir, beliau dari Jazair. Ala hadinah al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang terakhir untuk kita semua dan sahibul bait, agar segala urusan kita dilancarkan oleh Allah, agar keimanan kita kepada Allah semakin ditingkatkan oleh Allah, agar kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Ini kitab namanya Masjid wa Baitul Muslim. Nama kitabnya begitu, agak panjang begitu ya. Ini sebelumnya sudah kita baca, ada sebuah ayat dan sebuah hadis yang mana kemarin kita membahas tentang keberkahan sebuah aktivitas berdasarkan sebuah niat, yaitu niat utamanya harus karena Allah. Dengan cara apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW apa? Kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kita akan diskusi sedikit tentang hadis ini sedikit, tapi kandungannya yang sangat-sangat luar biasa. Kullukum, kata-kata kullukum ini semua dari kalian. Siapa kalian ini? Kalian itu dikatakan oleh yang mensarah hadis ini apa? Yaitu setiap orang mukmin dan mukminat. Berarti laki-laki mukmin dengan mukmin perempuan atau mukminat. Semua dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak terkecuali laki-laki dan tidak terkecuali perempuan. Baik di sini dikatakan orang yang mulia maupun orang yang dhaif, yang kurang mulia. Kemudian baik di sini orang yang aliman au jahilan, wong sing pinter ambek wong sing kurang pinter. Baik orang yang fuqara wal aghnia, orang yang kaya maupun orang yang miskin. Semuanya itu kata-kata kulukum, ya itu tadi, berarti kuwabeh wong tidak terkecuali apa? Yadkhulunal jannah, semua pasti akan masuk surga. Nah, ini kan berita gembira bagi antum semua, diarani masuk surga. Kira yang di sini pengen masuk surga apa enggak sih ini? Nah, kalau enggak pengen enggak usah dibaca ini hadisnya ya. Nah, ini ternyata pengen semua ini. Kalau pengen, udah ada jaminan kata baginda Nabi, semua akan masuk surga. Sebagai bocoran, surga itu begini. Surga itu sesuatu yang mustahil bisa antum bayangkan. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tidak mungkin mata ini seandainya antum pernah melihat sesuatu yang indah. Antum tahu dolen ke Jerman begitu, melihat apa itu? Sesuatu yang indah di Jerman, atau di Turki melihat apalah yang indah gitu. Atau antum pernah ke Pujon melihat apa ini? Coban rondo, indahnya minta ampun. Maka keindahan yang pernah antum lihat itu, antum pakai bayangin surga. Surga ku kayak gini. Maka itu bukan surga. Karena surga tidak mampu dibayangkan oleh keindahan yang pernah Anda lihat. Wala udunun sami'at, kalau telinga Anda pernah mendengarkan sesuatu yang indah, musik atau orang tilawatul Quran, Bismillahirrahmanirrahim, suara yang lembut, qori imam, maka itu suara tidak bisa dibayangkan untuk suaranya di surga. Sehingga kalau antum pernah membayangkan surga itu bagaimana, itu bukan surga. Karena surga tidak bisa dibayangkan.
Nah, dikatakan di surga itu salah satu kenikmatannya adalah antum diberi hurun ain. Apa hurun ain? Itu bidadari. Bidadari itu cantik. Kalau Anda pernah melihat makhluk Allah cantik, istri jenengan semua, tidak bisa dibandingkan, Mbak. Cantiknya bidadari itu, Masya Allah. Tidak bisa antum bayangkan. Cantiknya pol-polan. Kenapa? Di cantiknya itu, kalau seandainya manusia ini yang antum lihat, siapa sih yang cantik? Sinten Pak versi jenengan sing paling ayu. Paling lek umuran beliau ini ya Desi Ratnasari begitu mungkin ya. Lek sing nom-nom enggak begitu. Maka enggak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya. Karena begini contoh. Cantiknya itu di sana dia tidak pernah haid. Kalau wanita yang di sini pernah haid. Dia kalau di wanita di sini tidak pernah bau begitu ya. Bahkan sering bau. Di sana enggak pernah bau. Bahkan nggak pernah antum kayak blonjo. Bojone Mas Reza coba dites ketika blonjo. Telung dino, kira-kira ngamuk nggak? Ngamuk pasti. Tapi kalau wanita di surga, enggak. Maka keindahannya yang di surga ini tidak bisa dibayangkan. Dan Allah dalam memberi nikmat sepaket dengan kekuatan antum di upgrade. Antum punya istri nom gitu ya. Waduh, lek sing sepo-sepo ya nggak bisa. Ya, nggak bisa menikmati sebab manusia itu ada fase-fasenya. Kalau masih muda itu memiliki hawa nafsu. Oh, hawa nafsu. Ya jadi menggebu-gebu. Lek sing tuwek nafsune ilang kari. Wah, ngobos. Begitu ya. Nah, itu kalau antum di surga, bayangkan antum dikasih kenikmatan salah satunya adalah hurun in, bidadari, dan antum di-upgrade secara kekuatan. Kalau sekarang antum dikasih bidadari, ya Allah, sebagian orang cuma bisa ngelihat aja, ya Allah. Jadi ora kuat, gimana lagi? Nah, ini kalau antum di surga, begitu indahnya. Salah satunya kenikmatannya dikasih bidadari surga. Yang kedua, tajri fihal anhar. Ini kalau menggambarkan surga dengan bocoran ini bagi orang Indonesia ngapunten tidak indah. Dikabarkan tajri fihal anhar, ngalir di bawahnya sungai. Ini kalau ngomong gitu, rumah saya itu samping sungai, belakang sungai. Ini apa indahnya begitu? Kalau di Surabaya apalagi sungainya nggak indah begitu. Lah ini bukan begitu. Surganya ini tidak bisa dibayangkan. Surganya ini luar biasa. Oleh karena itu, surga itu sangat indah. Kalau Anda pernah membayangkan surga, maka pada dasarnya itu bukan surga. Maka dikatakan begini, semua di antara kalian tidak terkecuali satu pun, semua akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata Rasulullah, illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Loh, ternyata ada loh orang yang tidak mau masuk surga. Coba yang di sini sekian banyaknya ini, ada nggak yang nggak pengen masuk surga? Semua pengen apa gimana ini? Pengen kan? Illa man abad, ternyata kata Rasulullah ada orang yang nggak mau masuk surga. Nah ini kita bahas ini, siapa yang nggak mau? Jangan-jangan kita itu, kelakuan kita ini mencerminkan orang yang nggak mau masuk surga. Kelakuan kita setiap hari nggak sadar nih, menunjukkan ke Allah, ya Allah saya nggak mau masuk surga. Ya Rasulullah saya nggak mau masuk surga. Ini kelakuan bagaimana nih? Nah, kita bahas kelakuan kita ini. Apa sih yang dikatakan? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk surga? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang nggak masuk surga? Ini bukan kritikan. Ini bahwasanya antum ditunjuk begini loh. Lawakmu ini nggak mau masuk surga. Apa katanya? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, ya, taat dan cinta kepada Rasulullah, pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang asani itu bermaksiat, maknanya apa? Tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak mencintai Rasulullah, maka kategorinya antum gak mau masuk surga. Berarti kalau antum ingin membuktikan kalau antum ini pengen masuk surga, please antum cinta kepada Rasulullah. Please antum taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu bagaimana kualitas taat kita
kualitas cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ingin diskusi sedikit menggairahkan cinta antum kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah berinteraksi, bagaimana kualitas fisik Rasulullah, bagaimana jisimnya Rasulullah, akan kita bahas sedikit, kita diskusikan agar supaya menambah cinta jenengan, menambah ketaatan jenengan, sehingga kecintaan jenengan, ketaatan jenengan itu bilang ke Allah, saya mau masuk surga. Nah begitu ya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran disebutkan tidak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad itu dengan kata-kata Muhammad. Ini kalau orang Jawa ngomong, seandainya saya ini di atas semua ini, ke Rifki gitu ya, sama Rifki ini lebih muda dari saya manggilnya Mas Rifki. Nabi Muhammad itu sama Allah Subhanahu wa taala enggak pernah dipanggil ya Muhammad. Kalau wong Jawa ngormati. Mas Reza, siapa? Enggak pernah Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah dengan kata Muhammad. Jadi wong Jawa enggak pernah jambal. Lah itu pertama kalinya Allah menghormati Nabi Muhammad. Ngapain Allah hormat Allah yang punya, tapi saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi dengan cara tidak pernah memanggil kata-katanya Muhammad di dalam Al-Qur'an. Antum lihat, apa panggilannya Allah Subhanahu wa taala? Yasin, Toha, Ya Nabi, Ya Rasulullah. Indah sekali. Nah, ini menunjukkan kalau antum interaksi bersama teman, panggil dengan nama yang memuliakan teman Anda, bukan yang enak di telinga saja, yang memuliakan. Mas, ya apa kabari? Jarong Malang. Sam, ya apa kabari? Lu enak dina. Kok niku nandi ae? Waduh, ya aja ngono rek. Iya bener CS, tapi panggilan ini kita diajarkan bagaimana Allah memanggil Rasulullah saja dengan kalimat yang indah, yang sopan jadi wong Jawa. Itu ya, yang pertama. Bagaimana Allah memanggil Rasulullah, kata-katanya ya Nabi, ya Rasulullah. Ya makanya kalau kita itu bagaimana kita memanggil Rasulullah? Rasulullah itu antum panggil dengan ya Muhammad atau ya Sayyidina Muhammad. Kira-kira yang betul yang mana? Dua-duanya betul, tetapi Rasulullah mengatakan Ana Sayyidi waladi Adam. Aku ini sayyidnya, anak cucunya Nabi Adam. Bukan hanya umatku, anak cucu Adam semuanya ini sayyidnya aku. Loh, antum kan lahirnya di Nabi yang terakhir. Iya. Nabi Muhammad itu sebelum adanya Nabi Adam, tapi Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.